Assalamualaikum Bu Waryati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ini kita membaca surat Al-Baqarah ayat 41. Satu. Ya, dibuka dulu Bu. Iya. Ayat 41. Dan seterusnya. Ini enak ini buat dihafalkan. Ya, hafal. Dari 41 sampai 45 tuh. Nggak terlalu berat, ringan. Tapi bisa menjadi jimat buat kita. Jimat kita Quran aja lah. Yang bisa menjadi jangan. Ya. Kamu Bu Waryati? Iya, siap Ustaz. Dan dibaca. Ya, dibaca. Wa aminu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Nunya agak panjang. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala takunu awwala kafirin bihi wala tastaru bi ayati thamanan qalilan wa iya thamanan qalilan wa iya ya fattaqun. Lanjut. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke penjelasan ya. Jadi, di sini saya sudah menjelaskan tadi sedikit bahwa perbedaan sikap ya antara wahyu dengan berita. Wahyu itu datangnya dari siapa? Ya Allah. Allah dan Rasulnya. Kalau berita datangnya dari siapa? Manusia. Dari manusia. Jadi kita harus responnya berbeda. Kalau wahyu itu harus musaddiq, ya, harus membenarkan. Kenapa? Karena wahyu itu adalah petunjuk buat manusia. Jadi pedoman hidup manusia. Maka kita harus membenarkan. Kenapa? Kalau kita tidak menjalankan pedoman, maka hidup kita yang jadi rusak. Gitu. Kalau kita tidak merawat motor sesuai dengan petunjuk penggunaan, maka motornya cepat rusak. Begitu juga manusia. Berbeda halnya dengan berita yang datangnya dari manusia. Ya, jadi kalau wahyu itu sikap kita harus musaddiq atau membenarkan, tetapi kalau datang berita itu harus fatabayyanu, ya. Tabayun dulu. Tabayun dulu, buat clear dulu. Apa buat tabayun itu dari kata bayin. Bayin. Bayin itu artinya apa? Dibuktikan. Jelas. Nah, kalau di dalam fikih itu bayyinun. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma syubhat. Dan di antara keduanya, antara halal dan haram, itulah syubhat. Nah, kemudian makanya beritanya apa? Kalau berita yang
kalau landasan beritanya itu sesuai dengan akal yang baik, ya ikuti. Tapi kalau misalkan ada kepentingan di dalamnya, dipilah lagi kepentingannya. Kepentingannya mendatangkan manfaat apa enggak? Kepentingannya menghasilkan maslahat apa enggak? Atau kepentingannya itu untuk mencurangi orang, atau mencelakakan orang, atau mengajak maksiat. Nah, makanya kepentingannya itu dicoret lagi. Atau orang manusia yang bicaranya hanya berlandaskan hawa nafsu, maka jangan diikuti. Kalau ada juga manusia yang menyampaikan wahyu juga, mengingatkan manusia yang lain, maka boleh diikuti. Nah, jadi dari sikap kita antara wahyu dan berita itu ada dua, berbeda ya. Iya. Jadi proses tabayun itu untuk kita menjadi filter buat kita agar hidup kita punya kepentingan yang manfaat saja buat kehidupan kita, yang maslahat saja buat lingkungan kita. Nah, boleh gak kita mendengar orang yang punya kepentingan? Boleh, tetapi kepentingan yang baik. Tapi kalau kepentingan yang buruk, jangan diikuti. Boleh gak manusia yang istrinya hawa nafsu aja? Nggak usah diikuti. Bagaimana dengan orang yang berbicaranya wahyu? Ya itu kan ada warka'u ma'arrafi'in. Nah, kalau misalkan orang yang bicaranya kepentingan atau kepentingan saja, kepentingan dirinya atau keuntungan buat dirinya sendiri, itulah yang namanya di dalam ayat ini wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya, jadi dia melakukan dakwah tetapi manfaatnya buat diri sendiri. Nah, ini padahal dakwah artinya apa? Menyampaikan yang benar. Nah, memanggil awalnya, ya akhirnya menyampaikan, ya kan tadi da'a, ya da'u, dakwah memanggil, ya mengajak, ya, ya da'u, ya. Jadi orang yang hanya berlandasan kepentingan dirinya saja, maka dia sama saja menjual ayat-ayat Allah untuk diri sendiri, untuk harga sedikit. Padahal kalau dakwah itu diterapkan, banyak orang yang terbina hatinya. Banyak orang yang tergerak untuk perubahan positif, ya kan? Banyak orang yang akhirnya menjadi agent of change, agent perubahan untuk pembangunan akhlak. Kenapa? Karena kalau program pemberdayaan itu yang dilihat adalah perubahan perilaku masyarakatnya. Bukan kalau materi itu mengikuti dari perubahan perilaku masyarakat ke arah baik, maka keberkahan Allah turunkan. Jangan dibalik, ya. Dia punya harta yang banyak tetapi untuk kemaksiatan, untuk mencelakakan orang, untuk mencurangi orang. Nah, ini kalau itu memang niatnya Fir'aun dan Qarun yang bekerja sama untuk membutakan mata manusia dari jalan Allah, sehingga pikiran manusia berorientasi hanya kepada harta saja. Nah, gitu ya. Dan kemudian wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kalau kita sudah mengerti ini, maka hasil pilihan kita tadi ya diwujudkan, ya. Wala taktumul haqqo gitu. Wa antum ta'lamun. Wala taktumul haqqo. Wala taktumul haqqo. Makanya jangan ditutup-tutupi lagi. Ya, wa antum ta'lamun, karena kamu sudah mengetahuinya.
Ya, akhirnya kita menjadi agent of change tadi. Agent perubahan terhadap perilaku masyarakat yang positif. Agent of change. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Terus wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ka'u ma'a rakiin. Di sini ada kata ma'ah, maka kita bangun masyarakat positif. Nah, masyarakat positif yang mengerti tentang proses ini. Ya kan? Kalau kita sudah terbangun positif pola pikir kita, pola tindakan kita, kemudian kita bangun bersama masyarakat untuk punya orientasi positif juga terhadap hidup. Ma'a artinya bersama-sama, ya Iya. kan? Kalau bersama-sama berarti kan nggak sendiri. Terus apa prinsip-prinsip orang atau masyarakat yang kita bangun itu tadi? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Orang yang punya kesesuaian antara ucapannya dan perilakunya. Nah, akhirnya agent of change ini punya karakter yang kuat. Karakternya apa? Orang yang punya sinkron. Orang yang sinkron antara ucapan dan apanya? Perbuatannya, perilakunya atau perilakunya. Ya kan? Kenapa? Karena di sini atamuruna nasa bil birri. Kenapa kamu menyuruh manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, tetapi kamu tidak melakukan kebaikan itu. Wa antum tatluna kitab, dan kamu membaca kitab. Nah, inilah celakanya ketika kita menyampaikan kitab, menyampaikan wahyu, tetapi kita tidak melakukannya. Afala takilun, nggak mikir kamu. Nah, kan gitu tuh. Nah, ya jadi seperti itu ya. Iya. Adalah merupakan sikap dari awal, sikap kita seperti apa, ujung akhirnya sikap kita seperti apa, ya kan? Dari awal kita membenarkan, terus memilah berita yang datang kepada kita, terus ujung akhirnya kita membangun bersama masyarakat yang ada di sekitar kita untuk punya kebiasaan positif, punya sinkronisasi antara ucapan dan perbuatan. Itulah yang diinginkan Allah dari apa yang kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 41 sampai 44. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jadi paham ya tadi ya proses perubahannya ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Ya, saya rasa cukup. Ya, sini udah hampir 6.30. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini, yang kita bahas ini memberikan manfaat dan maslahat bagi kehidupan kita khususnya dan kehidupan masyarakat di sekitar kita pada umumnya. Amin, amin, amin. Bisa menjadi bangsa yang kuat, yang kokoh karakternya, punya karakter bangsa yang baik gitu, sehingga negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin. Baik, hadanallah wa iyyakum ajmain. Ya, marilah kita sempurnakan mengaji kita hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.